Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal balik lagi di series Magic Tal teman-teman, dimana hari ini Mikhail Tal akan bertemu juara dunia juga ya teman-teman, yaitu Anatoly Karpov. Dan match ini adalah match Blitz yang dilakukan di Brussels, Belgia pada 26 April tepatnya tahun 1987 teman-teman. Ini adalah kompetisi Sweet Blitz ya. Dan kayaknya kalian semua nggak ada lagi yang perlu perkenalan siapa itu Anatoly Karpov ya teman-teman. Dia adalah seorang juara dunia yang super duper gila hebatnya ya teman-teman. Kalau nggak salah yang paling lama ya, atau sebelum, atau masih Kasparov ya. Kedua yang paling lama ya teman-teman. Dan di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Anatoly Karpov sebagai hitam teman-teman. Di sini Tal membuka opening dengan E4, lalu dibalas dengan C6, dan di sini ada C4 teman-teman. Jadi ini adalah Karokan defense. Lalu di sini dilanjut dengan D5, dan di sini ada makan teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak F6 dan ada kuda ke petak C3. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan kuda ke petak F3. Lalu di sini dilanjut dengan kuda makan kuda, pion makan kuda, dan di sini ada G6 mempersiapkan untuk fianchetto dari gajahnya teman-teman. Jadi di sini dua-duanya masih sama-sama ngedevelop dari piece-piece-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan D4 dan di sini ada gajah ke petak G7. Dilanjut dengan gajah ke petak D3 dan di sini ada castle dan castle teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak C6, jadi ngedevelop lagi dari kudanya, ngeluarin dulu teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak E1. Lalu di sini ada benteng ke petak E8 dan di sini ada gajah ke petak G5 buat ngepin dari pion ini teman-teman, jadi belum bisa di-push ya. Dan sekarang diserangnya 2 kali teman-teman, meskipun sekarang udah dijagai 3 kali ya. Lalu di sini ada gajah ke petak E6 dan tebak teman-teman, Mikhail Tal kira-kira di sini bakal main apa? Kalian semua pasti udah pada tahu ya. Mikhail Tal kalau misalnya tidak sacrifice aneh teman-teman rasanya. Dan di sini dia memainkan benteng memakan gajah teman-teman. Dan langsung aja Anatoly Karpov mengambil kembali teman-teman dari dari bentengnya Tal ya. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak C4. Niatnya apa? Untuk ngepin dari pionnya ya teman-teman. Jadi pionnya ini harus dijaga. Dijaganya kayak gimana? Di sini Karpov lebih memilih untuk menggerakkan queen ke petak D6. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E2. Jadi sekarang yang nyerang E2 ya teman-teman. Jadi harus di defense lagi. Lalu di defense dengan kuda ke petak D8 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak E1. Ini nambah lagi ya teman-teman. Jadi 3 sekarang penyerangannya, dan di sini dilanjutkan dengan benteng ke petak C8 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak D2. Dan kalau misalnya kalian nanya kenapa nggak langsung diambil sekarang aja, ini malah bakal jelek ya teman-teman kalau misalnya diambil. Kita liatin aja, misalnya setelah makan, lihat ya teman-teman, ini bakal keserang, ini juga pionnya bakal gampang banget diambil dibandingin sama yang punya Karpov teman-teman. Ini masih nyambung, ini juga masih enak ya teman-teman, ngelihatnya paling ini doang yang ntar bermasalah teman-teman. Tapi di luar itu posisinya bakal jauh lebih bagus untuk Anatoly Karpov teman-teman. Makanya emang belum bisa diambil terlebih dahulu, dan Tal itu memilih untuk memundurkan kudanya ke petak D2. Lalu di sini ada king ke petak teman-teman, king ke petak H8. Ini keluar dari pinnya ya, yang pin menyebalkan ini ya teman-teman. Makanya menggerakkan kingnya ke petak H8. Lalu dilanjut dengan kuda ke petak E4 untuk menyerang dari queennya ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak C7 teman-teman. Sekarang nyerang dari arah gajahnya 2 kali. Baru sekarang gajahnya mundur ke petak B3 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan E5 dan di sini dilanjut dengan H4. Karena penyerangannya udah hampir habis ya teman-teman dari Mikhail Tal. Jadi dia ngebuka jalur baru untuk menyerangnya ngelewat file H ini teman-teman, lewat sini. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan push pion ke petak H5. Lalu di sini ada makan dan di sini ada queen makan pion teman-teman. Niatnya apa? Niatnya untuk mengambil benteng yang ada di petak E8 ya teman-teman. Makanya di sini bentengnya pindah ke petak F8 dan di sini ada gajah ke petak C2 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E5 dan di sini ada gerakan yang bagus banget teman-teman, gerakan yang super gila ya dari Mikhail Tal, yaitu dengan menggerakkan kuda ke petak G3 teman-teman. Sacrifice dari benteng yang kedua secara cuma-cuma teman-teman. Tapi kita lihat emang maksudnya apa ya. Setelah dimakan, di sini kingnya pindah ke petak H2, dan kalau misalnya kalian sadar tadi teman-teman, tadi tuh kudanya ada di sini, terus sekarang pindah ke sini, dan kalian lihat apa yang terjadi. Gajahnya itu jadi
berbarengan dengan Queen ya teman-teman, menyerang ke arah Kingnya. Dan ini bisa jadi skakmat satu langkah lagi. Tapi sayang banget ya, di sini tuh sebenarnya ya teman-teman, di sini tuh sebenarnya seri teman-teman. Ini tuh bahkan chess engine pun bilang ini 0,00 teman-teman. Jadi ini benar-benar seri. Tapi di sini tuh Karpov menggerakkan yang salah. Di sini Karpov malah menggerakkan pion ke petak H6. Harusnya itu menggerakkan gajah ke petak H6 teman-teman. Karena setelah makan di sini tinggal ditutup dan ini bakal aman banget ya. Udah nggak akan ada lagi thread skakmat dan semua bakal jadi benar-benar sama teman-teman. Ini satu queen, ini dua, dan ini bakal aman banget. Tapi sayang banget di sini ada kesalahan dan Anatoly Karpov itu malah mempush dari pion H-nya teman-teman, dan langsung aja ini langsung dijebret ya sama Mikhail Tal dengan memakan. Dan di sini ada king ke petak G8. Kalian nggak bisa makan ini ya teman-teman, karena ini malah bakal jadi skakmat. Makanya di sini langsung aja kingnya mundur dan di sini ada makan teman-teman. Dan di sini dilanjutkan dengan benteng makan pion. Kalau misalnya kalian makan di sini juga sama ya teman-teman, bakal langsung skakmat. Makanya di sini Anatoly Karpov itu menunda skakmatnya dengan menggerakkan benteng ke petak F2 teman-teman. Lalu di sini ada skak, dan setelah makan skak, sini ada skak. Di posisi inilah Anatoly Karpov resign the game atau menyerah karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin ya teman-teman. Ada dua skakmat ya, bebas kalian mau milih yang mana. Kalau aku lebih suka kayak gini teman-teman. Dan ini adalah pertandingan antara Anatoly Karpov melawan Mikhail Tal, di mana dimenangkan oleh Mikhail Tal dengan skakmat teman-teman. Dan aku mau nanya buat teman-teman semuanya, kira-kira masih pada suka nggak sama series Mikhail Tal ini ya? Apalagi game-game Mikhail Tal ini tuh masih banyak banget yang seru-seru teman-teman, dimana yang Queen Sacrifice atau Sacrifice kayak kuda, ini ada kuda ya, terus gajah kayak gitu masih banyak banget teman-teman. Dan kalian juga tolong komen di kolom komentar di bawah, nanti abis Mikhail Tal mau siapa teman-teman, mau game-gamenya dari Anatoly Karpov, mau dari Kasparov, atau mau banyakin dari Magnus Carlsen misalnya, bisa ya teman-teman, karena saya juga masih butuh banyak referensi ya untuk game-gamenya. Banyak banget game yang seru teman-teman, tapi mungkin saya juga ngelihatnya masih belum semua ya. Dan mungkin itu dulu aja untuk video kita hari ini. Semoga kita ketemu lagi besok ya di masih di Mikhail Tal ya teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.